Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman dan juga rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh menikmati hidup sampai pada hari ini. Nah, teman-teman, pada saat ini saya akan memaparkan dampak positif ataupun juga dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang yang sudah memiliki umur senja pun semuanya sudah tahu tentang COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus baru. Dan COVID-19 ini muncul pertama kali di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Dan COVID-19 ini pun juga masuk ke Indonesia tepatnya pada bulan Maret di tahun 2020. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung ataupun mulut yang keluar dari orang yang terjangkit. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan dan menimbulkan gejala seperti demam, cepat lelah, nafas susah, pegelinu, sakit tenggorokan, ataupun juga batuk kering. Bahkan dalam beberapa kasus, orang yang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare atau juga tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Tentunya segala sesuatu memiliki dampak positif ataupun juga memiliki dampak negatif. Tidak terkecuali COVID-19. Sekarang mari kita melihat dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19. Yang pertama, kita melihat dalam dunia kesehatan. Sudah tentu pasti ketika kita nonton televisi atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam dunia kesehatan angka kematian itu semakin hari semakin meningkat, dan angka kematian ini diakibatkan juga oleh COVID-19. Bahkan bukan hanya angka kematian yang semakin hari semakin meningkat, tetapi juga kita melihat bahwa para medis, tim medis itu harus berjuang ekstra untuk berada di gardu depan untuk memerangi COVID-19, dan bahkan pengorbanan para tim medis ini juga bukan sesuatu yang biasa, tetapi justru sesuatu yang luar biasa, karena mereka di dalam berperang melawan COVID-19 ini mereka harus meninggalkan keluarga mereka harus meninggalkan teman-teman atau bahkan hobi mereka demi untuk tugas kemanusiaan yang mereka emban. Bahkan bukan hanya itu saja, para tim medis pun juga harus rela memakai pakaian yang begitu panas supaya bisa melindungi dirinya, mereka tetap sehat dan bisa melakukan tugas kemanusiaannya. Maka kita harus sangat-sangat berterima kasih kepada mereka, tim medis yang telah berjuang untuk merawat ataupun juga dalam mengobati orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Bukan hanya berdampak negatif dalam dunia kesehatan, tetapi COVID-19 juga memberikan dampak negatif dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan sebenarnya sebelum adanya COVID-19, pendidikan diselenggarakan secara tatap muka. Murid datang ke sekolah, kemudian melakukan pembelajaran secara bersama-sama dengan teman-teman dan juga dibimbing oleh guru. Tetapi karena adanya COVID-19, pendidikan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, melainkan dilakukan secara daring. Dan dengan adanya sistem pembelajaran daring, guru merasa tidak maksimal di dalam mengajar. Bahkan juga di dalam pembelajaran sistem daring, guru tidak bisa melakukan interaksi dengan murid atau bahkan sebaliknya. Dan tidak jarang juga kita mendengar di berita-berita bahwa dengan adanya pembelajaran secara daring ini, anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Peran yang harusnya dimainkan oleh guru sebagai pembimbing ataupun pengajar, dengan adanya sistem pembelajaran daring, peran ini digantikan oleh
orang tua. Dan ketika orang tua mengajar, membimbing anak-anak mereka, tidak jarang mereka menjadi emosi, mereka marah terhadap anak-anaknya yang mungkin dalam tanda kutip kurang mampu menerima pembelajaran, sehingga mereka melakukan kekerasan fisik terhadap anak mereka. Dan hal ini tentunya memberikan dampak yang tidak baik bagi anak-anak, dan bahkan dalam dunia pendidikan ini sangat memprihatinkan. Bukan hanya sekedar dalam dunia pendidikan ataupun dunia kesehatan, COVID-19 juga memberikan dampak secara global. Dalam hal ini adalah dunia perekonomian. Mulai dari masyarakat menengah ke atas sampai dengan masyarakat ke bawah, semuanya mengalami dampak negatifnya, di mana ada begitu banyak orang di PHK, bahkan perindustrian semakin hari juga mengalami penurunan. Bahkan ketika pemerintah menerapkan lockdown atau juga menerapkan PPKM di berbagai tempat, di berbagai daerah, ada begitu banyak orang yang tidak lagi bisa secara bebas berjualan. Mereka harus dibatasi dengan waktu, sehingga perekonomian mereka menjadi menurun, pendapatan mereka menurun, sedangkan kebutuhan harus terus berlanjut setiap harinya. Dan tentunya tidak hanya berhenti di sini, dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 juga berdampak pada hal-hal yang lainnya. Nah, teman-teman, sekarang ayo kita berpikir sejenak. Setelah kita melihat, mendengar dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19, masih adakah dampak positif yang diakibatkan oleh COVID-19? Mungkin ada di antara kita yang menjawab tidak ada. Tetapi apakah benar tidak ada dampak positif yang diakibatkan oleh COVID-19 ini? Setelah kita merenungkan, pasti kita akan melihat dan merasakan bahwa sebenarnya COVID-19 ini pun juga memberikan dampak yang positif. Sebut saja, dengan adanya COVID-19, kita memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga kita. Kalau mungkin dulu kita kurang memiliki banyak waktu untuk bersama dengan keluarga, tetapi dengan adanya COVID-19, dengan adanya penerapan PPKM ataupun juga lockdown, ada begitu banyak orang yang bekerja di dalam rumah atau bekerja dari rumah. Dengan demikian, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita bersama dengan keluarga. Kita juga bisa merasakan dampak positif yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu kita akan menjadi lebih peduli lagi dengan kesehatan kita. Kalau awalnya kita acuh tak acuh dengan kesehatan, tetapi dengan adanya COVID-19 ini kita akan lebih peduli lagi dengan kesehatan kita. Dan kemudian, disadari atau tidak, jujur atau tidak, dengan adanya COVID-19 ini, kita juga mengalami yang namanya peningkatan dalam hal kerohanian. Kalau dulu mungkin kita tidak ingat dengan Tuhan, tetapi dengan adanya COVID ini kita menjadi ingat Tuhan dan tahu siapa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Dengan demikian membawa kita menjadi semakin hari semakin berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita, menjaga kesehatan kita, bahkan juga keluarga kita. Jadi dengan adanya COVID ini boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat dan ingat dengan Sang Pencipta. Nah, rekan-rekan semuanya, setelah kita mengetahui dampak positif ataupun juga dampak negatif dari COVID-19 ini, tentunya kita semua juga memiliki harapan yang sama supaya COVID ini segera berlalu ataupun juga hilang. Nah, kita nggak bisa menghilangkan COVID itu ataupun juga mengusir COVID itu dari ke dunia kita. Tetapi setidaknya kita memiliki cara untuk bisa memutus rantai daripada penularan COVID-19 ini dengan cara kita tetap menjaga kesehatan kita memakai masker ketika kita berpergian atau bertemu dengan orang, kita mencuci tangan dengan sabun ataupun juga dengan air mengalir, kemudian kita menjauhi kerumunan, tetap menjaga jarak, mengurangi mobilitas yang kurang penting. Dengan demikian kita bisa memutus rantai dari penyebaran virus corona. Baik, teman-teman semuanya, demikianlah pemaparan dari saya, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.